Halo Sagittarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Sagi, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Sagittarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Terharu. Lagi-lagi, keajaiban ini nyata kamu miliki. Oke Sagi, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Sagittarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Sagittarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Child of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Guardian of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Justice. Kartu keempat. Di sini ada Judgment. Wow, hebat-hebat ini kartunya. Kartu kelima, di sini kita punya Four of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Ten of Swords. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Five of Pentacles. Oke, Sagittarius. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Terharu. Lagi-lagi, keajaiban ini nyata kamu miliki. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Five of Pentacles. Nah, di sini menggambarkan memang ya, kesengsaraan, penderitaan, kekecewaan, ataupun hal-hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupanmu selama ini ataupun sampai saat ini, begitu benar-benar membuat kamu sulit, membuat kamu merasakan seolah tidak berdaya, karena sepertinya kamu sedang disudutkan oleh situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu, di mana semuanya sangat tidak baik-baik saja. Ada begitu banyak kemunduran-kemunduran terjadi di berbagai sektor kehidupanmu. Ya, ditambah mulai ada cemoohan, mulai ada perdebatan, kamu selalu disalah-artikan, ya, selalu dipandang remeh oleh lingkungan dan orang-orang sekitarmu. Dan hal-hal inilah yang membuat kamu begitu merasa menderita. Kok sebegini susahnya ya keadaan? Kok begini sulitnya situasi yang terjadi di dalam kehidupanmu? Oke? Tetapi dengan keadaan inilah kamu menemukan secercah sinar, secercah harapan yang akan nantinya bisa kamu manfaatkan untuk merubah situasinya menjadi lebih baik, di mana sektor kegiatanmu menjadi lebih maju, di mana orang-orang dan lingkungan mulai kembali mempercayaimu, yakin, salut, dan mungkin bisa dikatakan mulai mencontoh dan meniru gerak langkahmu. Dan ditambah akan hadirnya kebahagiaan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Nah, kenapa harapan ini? Kenapa secercah sinar ini mulai mampu kamu temukan di dalam keadaan sulit, di dalam situasi yang tidak memungkinkan? Karena mungkin di sini kamu telah mampu beristirahat sejenak, menggali lagi, bertanya lagi ke dalam dirimu. Apa yang kamu butuhkan? Apa yang harus kamu lakukan? Cara-cara bagaimana lagi? Solusi apa lagi yang harus kamu jalankan agar bisa membawa kemajuan,
agar bisa merubah keadaan di dalam kehidupan. Dan dengan keyakinan yang kuat, dengan tekad yang bulat, keesokan harinya kamu berjuang lagi, tampil lagi, melangkah lagi dengan daya yang terisi penuh, dengan semangat yang begitu besar, serta dengan pemikiran-pemikiran yang begitu terbuka dan positif. Sehingga siapa menyangka keadaannya sedikit demi sedikit mulai berubah. Kemajuan mulai terjadi di setiap sektornya. Peningkatan mulai bisa kamu tunjukkan, kamu perlihatkan dari setiap kegiatan-kegiatanmu. Dan dari situlah sikap, cara pandang, perlakuan orang-orang lingkungan yang ada di sekitarmu sedikit demi sedikit mulai berubah. Mulai menjadi lebih baik. Dan itulah momen yang kamu manfaatkan untuk terus maju, untuk terus berkembang. Sehingga pada satu ketika, pada satu titik, di mana keajaiban, di mana keberkahan mulai menyinari kehidupanmu. Kamu mulai bisa mencari peluang terbaik, mengambil kesempatan-kesempatan dalam keadaan apapun. Sehingga hal inilah yang kamu manfaatkan untuk terus maju, untuk terus berkembang. Dan benar saja, kamu mulai mampu buktikan kepada siapapun yang ada di sekitarmu bahwa inilah aku, inilah versi terbaikku. Inilah kemajuan-kemajuan yang mulai terjadi di setiap sektor kehidupanmu. Dan akhirnya mereka mulai berbalik, mulai mendatangimu, mulai ingin berteman, mulai ingin bekerja sama, mulai ingin berbagi hal-hal positif, hal-hal baik. Dan tentunya kamu tidak memiliki dendam, tidak pernah marah, bahkan kamu sudah memaafkan mereka sedari dulu. Dan dengan begitu, alam semesta mulai bekerja dengan caranya sendiri dan mulai terus menyinari kehidupanmu dengan keberkahan, banyaknya keajaiban, ada saja kemudahan, banyak saja peluang yang bisa kamu manfaatkan. Sehingga kesuksesan, kemajuan, dan kebahagiaan di dalam kehidupanmu sudah tidak terbendung lagi, sudah mulai terwujud satu demi satu. Oke, jadi inilah mungkin peristiwa yang membuat kamu begitu terharu. Karena apa? Karena di balik penderitaan, di balik kekecewaan, di balik situasi-situasi sulit, akhirnya kamu mulai menemukan harapan, mulai menemukan secercah sinar yang terang, karena ada keyakinan yang kuat di dalam dirimu. Di saat kamu lelah, di saat kamu capek, kamu berhenti sejenak, hanya untuk mengisi daya, menambah semangat, dan esok ataupun beberapa waktu kemudian kamu melangkah lagi, berjuang lagi. Dan siapa sangka keajaiban dan keberkahan nyata hadir ke dalam kehidupanmu dalam bentuk berbagai macam kemudahan, peluang, dan kesempatan-kesempatan emas yang bisa kamu manfaatkan untuk momen meningkatnya, majunya setiap sektor kehidupan. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Child of Cups. Nah, jadi setelah ada rasa sedih, ya, setelah kamu begitu meratapi, begitu terluka, ya, karena masalah-masalah yang sedang terjadi, karena tekanan-tekanan yang sedang kamu hadapi, ya. Tetapi di balik itu semua, dengan kemuliaan hati, dengan kedewasaan, dengan sabar dan tenangnya kamu, serta dengan mampu menguasai dirimu, mengontrol emosimu dengan sangat baik, maka rasa sedih ini, permasalahan ini, tekanan-tekanan yang terjadi di setiap sektornya di dalam kehidupanmu selama ini, mampu kamu ambil peluang terbaik dari sana. Mampu kamu petik hikmahnya. Kamu ambil pelajaran terbaiknya.
Sehingga kamu mulai bisa melangkah, berjuang, berusaha dengan hati yang begitu tegar, dengan kaki yang begitu kokoh, tegak berdiri, serta dengan pundak yang begitu kekar untuk memikul begitu banyaknya tanggung jawab, begitu banyaknya hal-hal besar yang harus kamu emban. Tetapi dengan keyakinan, dengan komitmen yang baik, kamu mulai bisa merubah keadaan menjadi lebih baik, memenangkan hati lingkungan dan orang-orang sekitar, dan mulai mampu memberikan, mempersembahkan kebahagiaan dan kenyamanan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Guardian of Wands. Nah, jadi memang ada energi yang sangat besar di dalam dirimu. Ada semangat yang begitu mumpuni, yang sangat dibutuhkan, ya, untuk meraih apapun yang kamu inginkan. Jadi di sini tampak memang benar-benar ada keberanian, ada ketangguhan di dalam dirimu untuk mewujudkan, untuk meraih apapun yang kamu inginkan. Oke, tampak pada gambar ini ya. Ada seekor cecak ataupun kadal lah kita katakan. Di bawahnya ada api yang membara. Tetapi dia harus bisa melewati api yang besar ini untuk bisa sampai kepada dahan selanjutnya, kepada ranting selanjutnya. Karena di ranting tersebut ada makanan favoritnya. Dan resiko besar harus dia ambil. Resiko terpanggang, resiko terbakar harus dia ambil demi bisa temukan makanan favoritnya. Dan dengan keyakinan, dengan keberanian, akhirnya kadal ini mampu sampai ke dahan berikutnya, melewati api yang membara, dan dia bisa menyantap makanan favoritnya. Nah, inilah yang menggambarkan dirimu. Dengan keberanian yang besar, ya, dengan energi yang begitu kuat, dengan semangat yang begitu tinggi, maka mimpi apapun, harapan apapun akan mampu kamu wujudkan dan kamu raih ke dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Justice. Nah, jelas ini menggambarkan keadilan ya. Kamu memang salah satu seseorang yang memiliki sikap adil ya, di mana hak, di mana tanggung jawab mampu kamu pisahkan dengan sangat baik. Di mana kamu mampu tempatkan dirimu pada waktu dan tempat yang tepat. Dan kamu mampu tempatkan setiap sektor kehidupanmu ya, di tempat-tempat yang teratur, di tempat-tempat yang tepat. Nah, jadi ada waktunya berusaha, ada waktunya bekerja. Tentunya ada waktu untuk orang-orang yang kita sayang, untuk bercengkrama, untuk saling perhatian, untuk saling berbagi hal-hal baik. Dan tentunya ada waktu yang berkualitas ya, yang kamu dedikasikan untuk kesehatanmu, untuk primanya kondisi fisikmu. Karena kamu tahu nih, jika kita dalam kondisi fisik yang tidak prima, maka kita akan sulit melakukan hal-hal yang terbaik dalam kegiatan-kegiatan kita. Nah, jadi dengan membagi waktu dengan sangat baik, maka kamu bisa melakukan hal-hal hebat, mengambil terobosan-terobosan besar yang dibutuhkan untuk terus menuntun kehidupanmu ke arah yang jauh lebih baik. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Judgment. Nah, ini adalah perubahan baik di dalam kehidupanmu. Oke, dimana saat ini seolah-olah kamu sedang memulai kehidupan baru, tetapi dengan versi terbaikmu. Tetapi dengan langkah-langkah solusi-solusi terbaik untuk setiap sektornya. Karena apa? Karena kamu sudah mampu berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan keadaan. Memaafkan siapapun. Memaafkan hal-hal yang sangat membuat kamu tidak enak, tidak nyaman pada waktu itu. Nah, dengan berdamai dengan hal apapun yang telah terjadi di dalam kehidupanmu, maka kamu akan memiliki ketenangan di dalam jiwa, di dalam pemikiran, di dalam sikap. Nah, dengan ketenangan inilah akhirnya kamu bisa melakukan hal-hal yang terbaik
yang mungkin tidak banyak orang mampu melakukannya, tetapi kamu mampu melakukannya. Demi apa? Demi mewujudkan terjadinya kesuksesan, kebahagiaan, dan kenyamanan di dalam kehidupanmu dan untuk siapapun yang ada di sekitarmu. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, jadi sudah tidak ada lagi situasi yang tidak nyaman, ya. Sudah tidak ada lagi rasa bosan, rasa jenuh begitu ya, karena mungkin sikap perlakuan orang-orang yang sangat tidak menyenangkan, sangat tidak mengenakan begitu ya. Tetapi itulah kehidupan, itulah proses di dalam kehidupan ya. Tentunya tidak ada kehidupan ini yang berjalan dengan mulus. Tidak ada kehidupan yang terus dalam keadaan baik-baik saja. Tentu ada naik turunnya, tentu ada pasang surutnya. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan setiap momen di dalam kehidupan kita, maka dengan begitu kita akan menjadi semakin dewasa, semakin bijaksana, dan semakin tegar dan kokoh di dalam menjalani kehidupan ini. Dan ini sudah kamu miliki. Oke, kita lanjut lagi. Ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, jadi harapan, kedamaian, dan kenyamanan ya mulai terwujud, mulai kamu dapatkan di dalam kehidupanmu. Akan ada hal-hal baik, akan ada harapan-harapan yang baik, meskipun ditempa, meskipun diasah oleh begitu banyaknya penderitaan, oleh begitu banyaknya kekecewaan, oleh begitu banyaknya situasi-situasi yang bisa dikatakan tidak baik-baik saja. Tetapi itulah pengalaman berharga. Tetapi dari situlah kamu mendapati pelajaran terbaik. Sehingga kamu akan terus melangkah, akan terus berusaha, ya, menuntun kehidupanmu untuk terus menjadi lebih baik, menjadi lebih maju, menjadi lebih berkembang setiap harinya. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Sagittarius sahabatku. Dan semoga temanku Sagittarius benar-benar akan mampu merubah, membalikkan keadaan menjadi lebih baik, menemukan solusi dan cara-cara terbaik ya untuk bisa memajukan kehidupanmu, dan kamu akan tentunya bisa menjadi seseorang yang mampu memberi dampak baik, manfaat baik bagi siapapun yang ada di sekitarmu, sehingga keajaiban, keberkahan tidak segan-segan datang ke dalam kehidupanmu, dan seketika itulah akan banyak kebahagiaan, kenyamanan, dan juga kemajuan-kemajuan terjadi di dalam kehidupanmu. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.